Perempuan Inuit itu memegang dua benda. Terlihat gelap, sedikit mirip tulang rusuk. Namun ini adalah sisa makanan mereka yang sedikit. Karena tidak bisa menangkap anjing laut, mereka terpaksa bermigrasi lagi. Mengeluarkan semua ikan salmon yang dikeringkan. Menaruhnya di kereta luncur. Mengambil ember salju sebelum pergi. Berjalan menuju anjing. Sisa makanan yang tersisa diberikan kepada anjing kereta luncur. Sisa makanan yang tersisa bagi anjing. Sungguh lezat. Anjing kereta luncur kenyang dan puas. Agar dapat mengangkut dengan lebih baik, kulit binatang adalah satu-satunya aset mereka. Tuan Bu mengeluarkan kacamata buatan tangan. Setelah memakainya, dapat mengurangi sinar matahari yang dipantulkan oleh salju. Dan setiap migrasi selalu menjadi tantangan yang besar. Saat ini di Kutub Utara juga merupakan saat terdingin dalam setahun. Suhu yang sangat rendah, ditambah dengan angin kutub yang melolong, membuat orang Inuit menderita dari angin dan dingin. Orang dewasa di suku ini masih bisa bertahan dengan susah payah. Namun anak-anak sulit untuk bertahan. Suhu yang sangat rendah ini. Tuan Bu menusukkan tulang ke dalam salju. Memeriksa ketebalan salju. Biasanya, pendirian perkemahan dipimpin oleh orang tua. Mereka harus segera membangun rumah salju. Jika menginap di lingkungan yang begitu buruk, cuaca dingin akan membekukan mereka menjadi patung es. Kerja keras adalah kebiasaan yang melekat pada orang Inuit. Dalam pekerjaan membangun rumah salju, tidak ada yang akan malas. Semua orang melakukan tugasnya masing-masing. Berbeda dengan sebelumnya. Kali ini mereka akan membangun rumah salju yang sangat besar. Setiap keluarga dapat saling terhubung. Sementara pria menggunakan alat pembuat batu salju. Juga harus memastikan daya tahan rumah salju. Busur rumah salju juga penting. Wanita-wanita juga tidak diam saja. Mereka melemparkan salju yang hancur di tanah ke rumah salju. Untuk menutup celah antara batu salju. Anak-anak di belakang mengira mereka bisa menghangatkan diri di punggung ibu. Wajah kecil mereka sudah merah karena kedinginan. Sedangkan anak-anak yang lebih besar sudah tahu untuk membantu meringankan beban keluarga. Meskipun efeknya tidak begitu jelas, terlihat bahwa rumah salju kali ini jauh lebih tebal dari sebelumnya. Para gadis melemparkan salju ke tempat yang lebih tinggi. Untuk melapisi bagian atas rumah salju dengan lapisan isolasi. Ini dapat secara signifikan meningkatkan isolasi rumah salju. Saat batu salju terakhir dimasukkan, rumah salju ukuran besar juga mencapai puncaknya. Satu-satunya yang pasti adalah, mereka tidak akan kedinginan malam ini. Memotong balok es dengan pisau. Membuat atap menjadi rapat dan rapi. Untuk membuat rumah salju cepat kembali hangat. Istri dari Old Bu sudah menyalakan api di dalam rumah. Anak-anak senang melihat rumah baru yang dibangun. Yang tersisa adalah merenovasi pintu masuk kamar tidur. Old Bu jelas peduli dengan pintu depan rumahnya sendiri. Masih terus memperbaiki dengan pisau. Di sini, Ade sudah hampir selesai. Sudah mulai menikmati duduk di tanah. Di dalam rumah salju yang besar, tinggal 5 atau 6 keluarga. Setiap keluarga terpisah kurang dari 1 meter. Meskipun ini memudahkan untuk berkunjung, tapi tidak ada privasi antara satu sama lain. Mereka bahkan tidak perlu menggunakan kain penutup. Di mata mereka, semua orang adalah keluarga. Tidak perlu menyembunyikan. Setelah semua snow house selesai dibangun, Ade membawa sebuah balok es besar. Meskipun rumah salju yang tersegel terasa hangat, namun tidak ada sinar matahari. Menggunting lubang di atas rumah salju dengan pisau. Meletakkan balok es di atasnya. Transparansi balok es memberikan cahaya tambahan pada rumah salju. Istri Lao Bu mengukir dan memperkuat tempat tidur salju dengan pisau ulu. Dia sangat mengenal kekuatan Lao Bu. Keesokan paginya, karena rumah salju baru dibangun, sirkulasi udara lebih baik. Anak-anak terbangun lebih awal karena kedinginan. Bahkan orang dewasa pun tidak dapat menahan suhu rendah ini. Ahwa bangun dan membuka minyak anjing laut dengan tulang. Agar rumah bisa cepat menghangat. Ade pun terbangun dari tidurnya. Meskipun mereka ditutupi dengan beberapa lapis bulu, tetapi tetap tidak dapat menghalangi udara dingin. Istri Lao Bu menghisap minyak bekas dengan botol salju. Kemudian menuangkan minyak anjing laut baru. Tetapi minyak anjing laut di suku ini hampir habis. Pada saat paling dingin dalam setahun. Jika tidak ada minyak anjing laut, mereka akan sulit bertahan melewati musim dingin. Orang-orang itu telah tiba di hamparan es. Anjing laut adalah mamalia. Setiap beberapa waktu, mereka harus naik ke permukaan untuk mengambil napas. Para pemburu berjaga di atas lubang pernapasan. Memegang tombak ikan yang tajam. Tunggu saudara anjing laut naik ke permukaan untuk bernapas. Ayah, kamu mengganggumu. Ade menendang lubang pernapasan dengan kakinya. Mata kecil yang tak berdosa dari anjing laut. Pada saat ini, keputusasaan terpancar. Ade menarik anjing laut keluar dari air dengan satu tangan. Ujung panah yang terbuat dari tulang sudah menembus tubuh dengan dalam. Meskipun anjing laut dilahirkan di dunia ini, mereka juga tak berdaya untuk mengubah takdir. Anjing laut yang malang berusaha keras untuk melarikan diri. Namun ada ujung panah yang berduri. Tidak ada peluang untuk melarikan diri. Sebuah perjalanan hidup. Untuk memungkinkan kelangsungan hidup lebih banyak makhluk. Ini adalah aturan bertahan hidup bagi bayi hewan.